Baiklah, saya M. Tegar Anugrah akan menjelaskan tentang jasa-jasa selain audit yang diberikan oleh KAP. Kompilasi laporan keuangan. Kompilasi laporan keuangan adalah jasa yang diberikan oleh akuntan yang terbatas pada penyajian laporan keuangan beserta catatan atas laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Dalam layanan ini, akuntan membantu manajemen dalam menyajikan data keuangan dalam bentuk laporan keuangan. Kompilasi laporan keuangan tidak dirancang untuk menyatakan pendapat atau memberikan jaminan mengenai informasi yang terkandung dalam laporan keuangan. Jasa atestasi. Jasa atestasi adalah layanan yang diberikan oleh akuntan publik AP untuk memberikan keyakinan kepada pihak ketiga mengenai kebenaran dan kewajaran suatu informasi yang menjadi tanggung jawab manajemen perusahaan. Berikut ini adalah beberapa hal yang dilakukan oleh AP dalam memberikan jasa atestasi. Melakukan audit laporan keuangan perusahaan untuk mengevaluasi apakah laporan keuangan tersebut disajikan dengan benar dan sesuai dengan standar yang berlaku. Menyusun laporan hasil audit yang berisi pendapat independen mengenai kebenaran dan kewajaran laporan keuangan. Memberikan keyakinan kepada pihak ketiga, seperti pemilik perusahaan dan stakeholders lainnya, mengenai kebenaran dan kewajaran laporan keuangan. Membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas perusahaan, yang pada gilirannya dapat mendukung perekonomian nasional yang efisien dan bersih. Menjaga kepercayaan publik terhadap perusahaan dan pemerintah, serta meningkatkan citra negara di mata dunia. AP bekerja secara independen dan profesional, dengan mengikuti standar profesi, kode etik, dan peraturan yang berlaku. AP juga berhimpun dalam asosiasi profesi, seperti Institut Akuntan Publik Indonesia (EAPI), untuk menyediakan standar profesi, kode etik, review mutu, pengenaan sanksi, serta menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi. Agenda dan tujuan pekanan. Internal audit adalah kegiatan yang dilakukan oleh auditor internal yang independen dan objektif untuk memberikan penilaian dan masukan yang dapat meningkatkan nilai dan efektivitas operasi suatu organisasi. Auditor internal bertanggung jawab untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola perusahaan. Beberapa tujuan dari internal audit antara lain adalah untuk meningkatkan efisiensi operasi, memotivasi karyawan untuk mematuhi kebijakan perusahaan, dan memungkinkan manajemen untuk mengeksplorasi area-area tertentu dari operasi perusahaan. Beberapa langkah umum yang dilakukan dalam internal audit antara lain: merencanakan jadwal audit, menentukan alur pelaksanaannya, menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko, melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya. Dalam desain internal control, terdapat 3 fungsi penting yang harus dijalankan, yaitu pengendalian preventif control, pengendalian yang mencegah masalah sebelum timbul, seperti merekrut personel berkualifikasi, memisahkan tugas pegawai, dan mengendalikan akses fisik atas aset dan informasi. Pengendalian detektif control, pengendalian yang didesain untuk menemukan masalah pengendalian yang tidak terelakkan, seperti menduplikasi pengecekan kalkulasi dan menyiapkan rekonsiliasi ban serta neraca saldo tahunan. Pengendalian korektif control, pengendalian yang mengidentifikasi dan memperbaiki masalah, serta memperbaiki dan memulihkan dari kesalahan yang dihasilkan, seperti menjaga salinan backup pada file, perbaikan kesalahan entry data, dan pengumpulan ulang transaksi untuk pemrosesan. Pembukuan. Tugas kantor akuntan publik KAP dalam pembukuan meliputi pengawasan perpajakan. KAP membantu kliennya dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Mereka membantu perusahaan menghitung dan melaporkan pajak yang harus dibayarkan, serta memberikan saran untuk mengoptimalkan kewajiban perpajakan. Penyusunan pernyataan pajak. Jika diminta, KAP juga akan membantu perusahaan dalam menyusun pernyataan pajak dan menghitung pajak yang harus dibayarkan. Pentingnya transparansi.
Melalui audit dan layanan konsultasi mereka, KAP berperan dalam meningkatkan transparansi dalam laporan keuangan perusahaan. Hal ini memberikan keyakinan kepada investor, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya tentang keuangan perusahaan. Penyusunan laporan keuangan, KAP bertanggung jawab untuk menyusun laporan keuangan yang akurat dan dapat dipercaya. Laporan keuangan ini mencakup neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Audit laporan keuangan. KAP melakukan audit terhadap laporan keuangan perusahaan untuk memastikan kebenaran dan keandalan informasi yang terkandung di dalamnya. Audit dilakukan dengan mengikuti standar audit yang berlaku. Konsultasi keuangan. KAP juga memberikan layanan konsultasi keuangan kepada kliennya. Mereka membantu perusahaan dalam menghadapi masalah keuangan, merencanakan investasi, dan mengembangkan strategi bisnis yang efektif. Pemenuhan standar profesional. KAP harus selalu bekerja dengan tingkat ketelitian yang tinggi dan mematuhi standar profesional yang berlaku. Mereka juga harus terus mengikuti perkembangan terbaru dalam bidang akuntansi, audit, dan perpajakan. Desain internal control. Tugas KAP Kantor Akuntan Publik dalam desain internal control adalah untuk membantu perusahaan dalam mengembangkan sistem dan prosedur yang efektif untuk melindungi aset, memeriksa ketepatan data, meningkatkan efisiensi operasional, dan menjaga peraturan yang berlaku. Desain internal control ini melibatkan beberapa komponen dan prinsip yang harus dipertimbangkan. Antara lain, kontrol lingkungan control environment mencakup sikap, kesadaran, dan tindakan manajemen dan karyawan terkait pengendalian internal. Penilaian risiko risk assessment, proses identifikasi dan penilaian risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan perusahaan. Aktivitas pengendalian control activities. Kebijakan dan prosedur yang membantu memastikan bahwa tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan dilaksanakan dengan baik. Informasi dan komunikasi information and communication. Proses yang memungkinkan pengumpulan, pengolahan, dan penyampaian informasi yang relevan kepada pihak yang berkepentingan. Pemantauan monitoring, proses yang memungkinkan manajemen untuk mengevaluasi efektivitas sistem pengendalian internal yang ada. Sekian, terima kasih, semoga video ini bermanfaat.